Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Purwati Yuni Rahayu. Di sini Ibu akan sedikit memberikan video pengarahan terkait dengan akuntansi. Bagian pertama yaitu terkait dengan jurnal umum dan juga cara memposting ke buku besar. Oke, sebelumnya kalian sudah melakukan tugas ya mengenai dengan transaksi keuangan dari warnet Tuan Manggala, di mana kalian di situ diberikan tugas untuk mempostingnya ke jurnal umum. Sebelumnya tentunya kalian harus sudah paham dulu apa itu akuntansi, apa saja sih akun-akun yang terdapat di bagian harta atau aset, utang, liabilitas, dan juga modal atau ekuitas. Nah, berikut Ibu tampilkan aturan-aturan pendebitan dan juga pengkreditan dalam akuntansi. Ini merupakan poin penting dalam dalam penjurnalan di akuntansi. Ya, bisa dilihat di situ untuk akun aset atau harta. Untuk penambahan itu dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan pengurangan itu ada di kolom kredit. Dan untuk saldo itu ada di kolom debit. Ini normalnya, ya. Lalu akun yang kedua yaitu kewajiban atau kalian biasa mengetahuinya hutang. Hutang itu pada saat terjadi penambahan hutang justru berada di kolom kredit. Sedangkan pengurangan hutang itu ada di kolom debit. Kebalikan dari harta, ya. Sedangkan saldo normalnya itu berada di kolom kredit. Dan begitupun tentang ekuitas atau modal pemilik dan juga pendapatan beban. Ini menjadi pedoman atau acuan kalian dalam penjurnalan akuntansi. Nah, setelah mengetahui pedoman tadi, di sini kita mulai masuk ke transaksi. Ya. Di sini ada beberapa jenis transaksi. Kita mulai dari soal yang pertama. Tuan Manggala menambah setoran modal untuk usahanya sebesar 40 juta rupiah. Oke, di sini Ibu sudah buatkan atau kalian sudah memiliki kunci jawabannya. Bisa dilihat juga di lembar jawaban yang kalian buat sebelumnya. Kita perbaiki sama-sama ya. Untuk tanggal 1 Desember, tadi penambahan modal, berarti kasnya itu bertambah sebesar 40 juta rupiah. Ingat, kas ini merupakan bagian dari harta atau aset, sehingga pada saat bertambah itu maka ada di kolom debit. Lalu akun yang kedua, kas pada modal. Modal juga ikut bertambah. Sedangkan modal bertambah itu ada di kolom kredit, ya. Ekuitas, penambahan ada di kredit. Seperti itu. Jadi aset tadi bertambah di kolom debit, ekuitas atau modal itu bertambah di kolom kredit. Kas pada modal sebesar 40 juta rupiah. Oke. Ibu perbesar mungkin. Kita masuk ke soal yang kedua. Membeli 5 unit komputer masing-masing seharga 4.500.000 rupiah dengan pembayaran tunai 15 juta rupiah dan sisanya diangsur, ya. 5 kali 4.500.000 rupiah itu berapa? 22.500.000. Sedangkan dibayar tunainya itu 15 juta, sisanya masih diangsur. Bagaimana pencatatannya? Nah, di sini komputer ini bisa menjadi bagian dari peralatan, tapi di sini dibuat akun sendiri, ya, tidak masuk ke kategori peralatan. Sehingga di sini akun komputer itu bertambah untuk perusahaan nilainya sebesar 22.500.000 rupiah. Sedangkan untuk membayar komputer itu kita harus mengeluarkan kas atau uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Nah, karena pada jurnal umum sisi debit dan kredit itu harus seimbang,
Dan tadi masih sisanya diangsur, berarti masuk ke akun utang usaha sebesar Rp7.500.000. Sehingga di sini debit dan kreditnya seimbang sebesar Rp22.500.000. Ya, dilihat lagi sesuai nggak sih sama aturan debit kredit? Ya, harta ya, komputer itu bagian dari harta, masuknya ke debit. Lalu tadi kita membayar ya, harta kita berkurang, maka pengurangan ada di kredit karena kita bayar cash secara tunai 15 juta. Sisanya itu menjadi hutang. Ya. Hutang kita bertambah, bukan berkurang, ingat. Hutang kita bertambah ke orang lain sebesar Rp7.500.000. Hutang bertambah itu ada di sisi kredit. Jadi transaksinya sudah paham ya pencatatannya. Harta kita berupa komputer bertambah Rp22.500.000. Kas kita, uang tunai kita berkurang sebesar Rp15 juta. Dan utang usaha kita itu bertambah senilai Rp7.500.000. Begitupun selanjutnya ya. Semoga di sini kalian sudah paham. Ingat, yang paling penting apa di sini? Kalian harus paham, benar-benar paham aturan debit dan kredit dalam akuntansi. Kalian bisa cari apa saja sih akun-akun yang masuk ke dalam aset. Ingat, aset, harta, itu ada harta lancar, ada harta tidak lancar ya. Lalu ada utang, ada modal, pendapatan, dan beban. Ini harus diidentifikasi dengan spesifik. Apa saja sih yang termasuk dalam jenis akun tersebut. Oke, Ibu lanjut. Setelah menyelesaikan jurnal umum ya, sampai dengan akhir Desember, itu kita masuk ke buku besar. Oke, setelah posting ke jurnal umum, selanjutnya kita masuk ke pemindahan ke buku besar ya. Tahapan selanjutnya yaitu pemindahan ke buku besar. Kita lihat dari jurnal umum tadi. Sebenarnya untuk buku besar ini kalian hanya memindahkan saja ya akun-akun yang ada di jurnal umum sesuai dengan akunnya masing-masing. Misalkan seperti ini ya. Kita buat yang pertama akun kas. Ya, ke akun as, di situ saldo akhir 31 November sebesar Rp12.300.000. Nah, dilihat di jurnal umum, pada tanggal 1 Desember terjadi penambahan kas sebesar Rp40 juta, sehingga di sini kalian memindahkan tambahan modal ya, pada 1 Desember tambahan modal di debit Rp40 juta, sehingga kas bertambah sebesar Rp52.300.000. Selanjutnya, nah, tanggal 2 Desember nih. 2 Desember kas kita berkurang sebesar Rp15 juta untuk membayar komputer. Di buku besar ya, di buku besar tanggal 2 Desember itu catatan keterangannya pembelian komputer. Karena berkurang maka ditulis di kredit Rp15 juta. Nah, di sini saldo normalnya kan di debit. Jadi Rp52.300.000 dikurang 15 juta. Ya, ingat debit ketemu kredit maka D dikurang K. Sehingga hasilnya Rp37.300.000. Tanggal 6 itu menerima pendapatan. Tambahan lagi nih uang kasnya sebesar Rp5.500.000. Maka debit ditambah debit hasilnya Rp42.800.000. Pun dengan akun yang lain ya. Di sini ada piutang usaha, perlengkapan. Nih, misalkan perlengkapan hanya ada satu, gimana Bu? Ya nggak masalah. Selagi akunnya ada dan tertera di jurnal umum, kalian harus membuat kolom di buku besar. Misalkan nih perlengkapan, saldo akhir 31 November itu 900.000.
pada tanggal 3 Desember membeli perlengkapan sebesar 3 juta rupiah. Ya, maka saldo perlengkapan kita ada 3.900.000 rupiah. Oke, semoga penjelasan terkait dengan pencatatan transaksi ke jurnal umum dan pemostingan ke buku besar ini dapat bermanfaat bagi kalian. Untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan di forum diskusi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.